masalah program PEN ini perlu kami hadir semua dengan Inspektorat memberikan pemahaman kepada rekanan bahwa program PEN ini adalah program nasional yang dananya itu bersumber dari Departemen Keuangan, dikelola melalui PT SMI, diberikan kepada PEN. Dan ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang kami tanda tangani, batas penarikan dana itu adalah Oktober. Maka kita sampaikan kepada rekanan, kalau Oktober Anda tidak selesai, berarti kita tidak bisa tarik dananya di sana kan? Sudah ada ketentuan-ketentuan. Dan kita tahu sendiri, Departemen Keuangan itu tidak pernah main-main. Sudah kasih batasan, kita harus ikuti. Sehingga perlu kita memberikan semacam warning ya, atau peringatan kepada teman-teman pengelola, baik itu PPK maupun rekanan, supaya benar-benar harus siap. Karena program PEN ini adalah taruhan kepala daerah. Karena kami diberikan ini karena kita dipercaya. Sehingga saya perlu mengikuti secara seksama ini masalah program. Oke. Apalagi Sulawesi Selatan kan kita tahu kemarin ada riak sedikit, ada menolak dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau buktikan kepada rakyat, kepada masyarakat bahwa program PEN ini mampu meningkatkan ekonomi dan pertumbuhan di desa. Karena semua ini disebar di desa-desa. Desa-desa yang punya potensi. Seperti contohnya di Tinangga itu di desa Tanggosi, itu akan ada program nasional mengenai revitalisasi tambah udang. Itu kurang lebih 500 miliar. Kita jalannya kita sudah tangani. Jadi di mana daerah-daerah strategis ini yang kita di desa-desa. Jadi di samping untuk sasaran kita konsep desa maju, dan juga untuk mendorong pertumbuhan di desa-desa ini. PEN ini ada timnya, kita bentuk tim. Setiap bulan akan ada rapat evaluasi. Bagaimana kemajuannya kan? Jadi jangan sampai sudah tertinggal jauh baru kita sadar. Evaluasi kalau ada, setiap evaluasi nanti ada rekomendasi. Oh ini kurang bahan, kurang tukang, kurang apa semua itu. Karena ini juga sebelum permintaan uang nanti di sana itu oleh inspektorat ya, di review oleh inspektorat. Jadi sehingga inilah kenapa program ini kita agak spesialis ya. Saya selama jadi bupati tidak pernah menghadiri penandatanganan kontrak baru ini. Alasannya Pak? Ya. Alasannya Pak? Karena ini program spesialis yang mana di Kementerian Keuangan saya bertanda tangan situ bertanggung jawab mutlak. Nah ini taruhan ya, baik sebagai pribadi maupun sebagai jabatan. Berani menerima ini kita taruhan. Ya. Tapi saya tidak apa-apa, kan bukan untuk pribadi saya, untuk daerah Sulawesi Selatan ya. Itu kalau tidak seperti itu daerah kita tidak bakal maju-maju. Makanya ke depan itu harus kita. Terus Pak, kalau jenis infrastrukturnya apa saja? Ya sebagian besar ini ada jalan. Seperti tadi Pasaran Meto, itu kita buatkan jalan dari Terminal Baruga, tembus Pasaran Meto. Kalau sudah jadi itu semua hasil bumi dari Sulawesi Selatan itu masuk situ, baru keluar. Sekarang ini kan bongkar di Baruga semua, ini akan masuk situ. Itu antara lain itu. Kemudian juga di Tinanggea, jadi kita ada 3 sasaran. Yang pertama daerah 3T, terisolir tertinggal, ini Laoti. Yang kedua daerah wisata, Namu. Namu insya Allah kalau jadi ini jalannya sudah bisa. Anda naik motor sampai ke Namu. Yang kedua adalah kita peningkatan infrastruktur pedesaan tadi. Yang ketiga masalah pasar. Kita ada 2 pasar yang kita revitalisasi.
Salah satu. Yang satu di Kinanggea, Akuni, karena di sana masyarakat sendiri sudah menyiapkan tanah. Mereka membeli tanah sendiri masyarakat. Yang kedua di Andolo. Oh, Andolo ini. Oke. Ini sekaligus dengan infrastrukturnya kalau untuk di Kecamatan Andolo khususnya Desa Alengga Agung dan Desa Atak. Oh, ini Alenggaung sudah masuk ini. Hmm. Kita akan aspal dari jalan aspalan masuk. Langsung tembus Supaya menghidupkan pasar. pasar. Ya. Jadi tentunya kita juga dalam program jalan ini akses kita buat situ ada kepentingan lah situ. Seperti sini kan kita menghidupkan pasar di sana. Ya. Alangga. Di daerah-daerah terpencil lain. Nah, yang terakhir puskesmas. Kita punya puskesmas ini ada 3 yang masih terbatas untuk rawat inapnya. Kalau Meto Barat, kalau Bapak sana lihat itu kamarnya kecil-kecil, pegawainya 30 tidak muat isi puskesmas. Nah, itu kita belikan tanah, kita siapkan di situ ya seperti yang lain-lain, puskesmas 2 lantai. Yang kedua di Mowila. Mowila itu sekolahnya kita pindahkan, tempat sekolah itu kita jadikan area puskesmas. Di situ sudah sempit juga. Orang datang situ parkir saya tidak ada. Jadi sarana-sarana umum ini kita lagi. Yang ketiga di Kolono. Kenapa Kolono kita perbesar? Karena di sana jalan nasional yang menuju penyeberangan ke Butur dan Buton sana. Jadi kita sudah persiapkan untuk itu. Saat ini Pak, prosesnya sudah sampai tahap apa ya Pak? Ya, tadi ini sudah tanda kontrak. Sebagian kontrak sudah siap bekerja. Aktualisasi Salah habis lebaran ini semua PN ini sudah harus terkontrak. turun lapangan Tidak semua. semuanya Pak ini bulan Oktober berakhir. Iya, berangkat. Bulan Mei ini semua Bergerak. bergerak serentak. Jalan. Multi-years Pak? Hah? Multi-years? Oh, enggak. Berakhir sampai Oktober. Iya. Nah, itu Oktober di kontrak kita Oktober itu kan sebenarnya kemarin ini harus mulai Januari. Iya. Tapi karena ada gejolak harga, Iya, iya. kita tidak berani lelang. Nanti kita dieskalasi apa ini. Oke. Setelah kemarin ada penetapan harga BBM apa semua sudah mereka menyesuaikan, baru kita lelang. Dan Kemenkeu juga pahami itu. Iya. Karena kalau kita lelang Januari, bayangkan solar waktu itu 6.000 Iya. solar industri. 3 pasar, 3 puskesmas, jalan Laoti, jalan Namu, jalan-jalan di desa-desa itu. Termasuk di Kecamatan Tinangga itu diaspal di situ. Sarana-sarana prasarananya. Jadi alhamdulillah ini dengan kalau selesai ini insya Allah kita akan melihat banyak sekali desa-desa kita yang akan Ya, kita menantikan itu. berkembang. Insya Allah. Tinggal saya pasangi lampu nanti, perkuat internetnya, sudah itulah tujuan kita sebagai Desa Maju Konsel Hebat. Itu yang menjadi harapan Ya. dari Pak Sanudin sendiri. Harapan saya tim dari penanganan PEN ini dapat bekerja maksimal ya, sesuai yang kita harapkan. Yang kedua juga tentunya dukungan para wartawan ya. Kalau ada hal-hal kecil ya coba diklarifikasi dulu kita bicarakan. Kalau informasi-informasi yang ini ya, saya terima kasih Bang kalau diberi informasi. Semua ini tujuan kita untuk kebaikan daerah kita cintai. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.